halo semuanya, sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang mungkin sama-sama dengan saya juga kita menghadapi situasi yang lagi nggak bagus di negara dan bahkan di seluruh dunia untuk menghadapi yang namanya pandemik dari COVID-19. Saya ingin berbagi sedikit apa yang sudah saya lakukan sebagai entrepreneur dan juga sebagai kepala rumah tangga di rumah, apa yang sudah saya lakukan dalam 1 minggu ini supaya tetap produktif di masa kita harus tetap di rumah. Jadi ada beberapa yang sudah saya lakukan. Misalnya yang pertama itu saya menenangkan diri dengan cara saya menerima bahwa memang kondisinya seperti ini dan saya nggak sendiri. Ini berlangsung di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi I'm not alone dan accepting the condition itu bakal bisa bikin kita lebih tenang. Terus yang kedua, saya ngobrol sama istri saya, pasangan di rumah. Kita bagi-bagi tugas, siapa yang akan bertugas untuk handling domestic staff, siapa juga yang akan handle untuk urusannya di kantor. Anak-anak juga di rumah, mereka butuh kegiatan, butuh doing things fun. Jadi kita bagi-bagi dua lah kerjaan itu. Dan untuk di kantor sebagai entrepreneur tentunya ini jadi kayak mimpi buruk yang jadi kenyataan. Seperti bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa mengatur cash flow dan lain sebagainya macamnya. Yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, begitu saya tahu memang ini adalah keadaannya genting, saya langsung meeting dengan tim dan langsung membuat beberapa plan dan langsung bisa cepet aja diputuskan. Yang pertama, kita harus melakukan hal-hal yang bisa bikin tenang tim kita. Seperti yang saya lakukan kemarin, saya langsung work from home, melakukan disinfektan untuk di kantor, terus langsung langsung itu semuanya diselesaikan dalam waktu yang singkat, 2 hari selesai. Sehingga karyawan merasa tenang, merasa dilindungi oleh perusahaan dan mereka masih tetap bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari walaupun di rumah. Terus yang kedua, ini juga penting untuk kita cek financial report kita, focusing di cash flow management. Jadi sekarang tuh yang tadi kita udah bikin budgeting, kita restructuring lagi, kita sudah bikin target untuk ke partner, kita restructuring lagi. Terus apa kita lihat lagi jadwal pembayaran hutang, jadwal piutang dan lain-lainnya. Kita kurangi hal-hal yang nice to have, kita fokus sama yang must have. Bahkan kita lagi bikin bagaimana caranya kita mengurangi jumlah production kita untuk bisa saving our cash. Mungkin profit and loss bisa dilihat sekali-kali, tapi pastinya akan bikin kita tambah worried karena kebanyakan akan suffering loss dan it's normal di kondisi seperti ini. Jadi sekarang tuh modenya udah kayak mode bertahan aja gitu. Saya dan tim juga bikin planning sampai 6 bulan ke depan, mulai dari yang case-nya sederhana sampai dengan yang worst case-nya, misalnya kayak krisis, rusuh, resesi, inflasi dan lain segala macamnya. Kita sebagai perusahaan tuh udah bisa bertahan sampai berapa lama gitu. Jadi dengan kita tahu secara perusahaan ini bisa bertahan berapa lama tanpa ada revenue masuk, ini uang akan terus keluar, kita tetap bertahan, itu kira-kira kita bisa bertahan hidup berapa lama. Dan itu penting supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Dan memang untuk bisa tetap produktif di saat-saat gentingnya seperti ini kan kondisinya memang beda-beda ya. Jadi saya sendiri berusaha untuk bisa tetap waras, tetap bisa enjoying the moment, tetap masih bisa mensyukuri bahwa setiap pagi tuh kayak ngerasa gue masih hidup, terus aku masih sehat dan aku akan berusaha untuk tetap terus sehat karena sebenarnya sehat itu ada di dalam mindset sih. Dan jangan sakit sih sebenarnya. Memang untuk saat-saat seperti ini jaga banget sih, jangan bandel intinya. Yang merokok coba berhenti, yang biasa jajan makanan di luar juga dikurangin, yang minum yang manis-manis dan dingin-dingin juga dikurangin. Kita belajar dipaksa dengan waktu yang singkat untuk hidup sehat. Mungkin itu dulu kali ya yang bisa saya share. Saya sebagai CEO dari Miranda Mode Indonesia, untuk produk yang bisnis yang saya lakukan bersama istri adalah di industri kreatif untuk membuat produk gaya hidup yang berhubungan dengan modest fashion untuk wanita. Tapi dengan kondisi yang saat ini itu banyak sekali planning-planning yang sudah ada di kepala, itu mulai di reconsider lagi, mungkin diundur waktu rilisnya dan
dan lain-lainnya. Cuman saya beruntung juga di saat momen hibernasi seperti ini, saya jadi ada waktu untuk menuliskan semua mimpi-mimpi yang akan dan ingin saya jalankan sebagai entrepreneur di saat-saat seperti ini. Jadi kayak waktu lebih tenang, bisa menuliskan mimpi-mimpi dan bisa sharing dengan teman meskipun melalui conference call atau teks gitu. Jadi ya it's normal. Kita sehat-sehat kok semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melalui ini semua dengan baik. Terima kasih. Saya Pandu Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.